main sepeda motor, terus balap-balap, terus airbrush, ngerti teknik-teknik pengecatan. Begitu sudah berkembang, akhirnya biaya untuk menjadi seperti ini itu mungkin kalau di sekarang udah bisa 4 kali lipat lah gitu. Di luar part Mugen ya, itu yang susah dan sudah tidak masuk akal. Kalau sekarang mungkin ini sudah di angka 150-an. Kalau yang M7 ini kisaran 80-90-an lah. Perkenalkan, saya Sony, dipanggilnya Inos, pemilik dari Garasi Inos untuk bengkel restorasi modifikasi di Jabodetabek. Awal mulanya sebenarnya nama Garasi Inos ini dari garasi rumah saya. Jadi saya dulunya memodifikasi mobil pribadi di garasi rumah. Terus berkembang menjadi bengkel restorasi, makanya namanya nggak saya rubah, tetap Garasi Inos. Ngerti otomotif itu dari sepeda motor awalnya. Masih kita perjaka dulu, main sepeda motor, terus balap-balap, terus airbrush, ngerti teknik-teknik pengecatan. Begitu sudah berkembang, akhirnya roda keempat, mulai dengan mobil sendiri, kita bangun pelan-pelan. Akhirnya teman-teman minta tolong, Om tolong dong gue buatin mobil bisa rapi kayak mobil Om Inos, 1, 2, 3, terus banyak, nggak ketampung. Akhirnya nekat, mulai tahun 2020, saya mengembangkan brand Garasi Inos untuk restorasi mobil-mobil hobi. Awalnya di situ. Jadi Garasi Inosnya sendiri sebenarnya berawal dari saat pandemi. Jadi saya tadinya bekerja di advertising, terus ada pandemi yang kita semua nggak tahu. Mungkin orang menganggap itu adalah musibah. Terus saya resign dari kantor advertising. Saya coba untuk mengembangin hobi saya karena memang senang otomotif. Dari situ berkembang, alhamdulillah sampai saat ini, berarti 2020 sampai 2023 ya. Itu mungkin mobil yang saya bangun ada lebih dari 20 mobil. Terus saat ini ya nggak banyak, ada 11 Estilo yang lagi saya kerjakan. Terus yang masuk dalam antrian ada 3 sampai 4 Estilo yang bulan depan sudah siap untuk masuk ke sini. Kalau mobil sebenarnya mobil umum, semua brand kita kerjakan. Cuman untuk saat ini lagi banyak mobil-mobil hobi, terutama dari Honda 90s ya. Kita pegang ada Nova, terus ada SB3, SB4, ada Grand Civic. Terus sempat ada Genio, dan sekarang lagi banyak Civic Estilo. Ada hampir 11 sampai 12 mobil kita kerjakan di sini. Mungkin karena gini Om, awalnya saya dari hobi Estilo, terus saya mengembangkan komunitasnya. Begitu kita punya teman-teman, hampir dari seluruh Indonesia kita kenal, kita punya Facebook, punya grup WA. Iya, rata-rata teman-teman Estilo itulah minta tolong saya untuk merestorasi mobilnya. Jadi kalau Om lihat banyak Estilo di sini ya berkat dari teman-teman komunitas yang mempercayakan saya untuk ngebangun mobilnya. Kita tadinya dulu dari tahun awal 2000-an, itu kan belum ada sosmed seperti sekarang. Dulu itu cuma adanya Milis, terus Yahoo Group. Kita beberapa teman ngambil kesempatan untuk kopdar,
terus kita punya pemikiran yang sama untuk membuat FB Honda Civic Estilo Indonesia dengan niatan memayungi semua pecinta Civic Estilo Indonesia, memudahkan teman-teman untuk berbagi informasi tentang kesulitannya merawat mobil ini apa, kebutuhannya apa. Mudah-mudahan dengan adanya FB HCI dulu, kita semua jadi lebih mudah untuk merawat dan melestarikan Civic Estilo, khususnya di Indonesia. Sekarang udah zaman semakin canggih, sosial media luar biasa, ada Instagram, ada WhatsApp, itu lebih mudah lagi gitu. Kalau aku sendiri saat ini pegang ada 4 mobil, ada Civic EK, terus ada Civic Estilo, ada lagi Estilo, sama ada Nova yang punya rencananya kita bangun pelan-pelan lah untuk naikin nama Garasi Nos. Kalau mobil pertama ini kebetulan jadi maskot juga, jadi panutan teman-teman juga. Gara-gara mobil inilah saya bisa jadi punya Garasi Nos. Alhamdulillah dipercaya teman-teman untuk bantu ngebangun mobilnya, membantu memuaskan apa kemauan customer-customer saya. Ini melalui sudah 3 kali perubahan gaya modif. Jadi pertama kali saya dapat di awal 2000-an, saya gayanya itu street racing dengan jok balap, dengan knalpot, sport gitu. Terus mesin masih pakai D-series. Berubah lagi di tahun 2012, saya naik ke EJ6, jadi kita freak ke JDM 2012. Saya pasang top cut, saya pasang perintil-perintilan JDM, interior, terus kaki-kaki, engine, semuanya kita ikut dari kiblatnya JDM. Sekarang berubah lagi, saya lebih ke Mugen Style. Jadi Mugen Style itu ada rumah modifikasi di Jepang khusus buat brand Honda. Dengan part-partnya yang rare, saya kumpulin dari tahun 2012, terus saya ngebangun, saya terapin di mobil saya. Dari stripping, velg, internal engine, dari header sampai muffler, udah hampir full spec lah gitu. Nah mudah-mudahan ini udah, kalau di anak Honda bermain Mugen kayaknya sudah mentok, kayaknya sudah begitu. Makanya ini masih nyimpen beberapa part Mugen yang saya kumpulkan. Untuk si kuning Mugen ini saya ambil di awal tahun 2000-an itu masih di harga 76 juta. Terus untuk biaya untuk menjadi seperti ini, itu mungkin kalau di sekarang udah bisa 4 kali lipat lah gitu. Di luar part Mugen ya, itu yang susah dan sudah tidak masuk akal. Part yang paling susah dicari velg. Jadi velg Mugen ini dibikin sama Mugen Japan itu di tahun 1992 sampai 1995. Hanya beberapa unit lah orang Indonesia yang punya. Mungkin juga di Asia, mungkin Indonesia paling banyak yang memiliki Mugen NR10. Ini ngebitnya kita dulu dari Jepang lari ke Malaysia, sama pemilik orang Indonesia, temen juga. Terus akhirnya dari temen itu dipercayakan saya untuk melanjutkan merawat velg ini. Kalau sekarang mungkin ini sudah di angka 150-an. Kalau yang M7 ini kisaran 80-90-an. Terakhir yang saya dapat itu muffler. Jadi mufflernya ini orang nyebutnya teardrop. Mungkin di Indonesia itu cuma 1 atau 2 mobil yang punya mufflernya si kuning Mugen ini. Terakhir ditawar sama salah satu penggemar Mugen freak dari Selandia Baru.
sempat nge-DM saya, itu nawar sampai di angka 52 juta. Dua tahun lalu sempat ditawar orang sampai di angka 600. Tapi saya belum lepas karena sejarahnya, bukan dari masalah angkanya, tapi historicalnya ini mobil melekat di hati. Ciri khasnya garasi Nos adalah bisa mengembalikan shape-nya si Estilo itu ke standar aslinya dari pabrik. Rata-rata mobil kan sudah berumur di atas 20 tahun. Pasti sudah banyak dipegang oleh banyak bengkel juga. Mungkin benerin karatnya, bodinya, pengecatannya. Nah, rata-rata yang datang ke sini dari sisi pendempulan mobil bentuk shape-nya itu yang udah hilang gitu. Jadi garasi Nos berusaha untuk membalikan shape si bentuk Estilonya itu ke bentuk standarnya. Jadi kan seksi Estilo itu kan dilihat dari seksinya gitu. Jadi bentuk buritan lambung kiri kanan itu sangat krusial. Kendala sih sebenarnya cuma di gini Om, kalau misalnya orang minta restorasi total. Restorasi total berarti kan hampir semua part diganti baru. Nah, itu tantangan karena mencari part barunya untuk mobil yang sudah berusia di atas 20 tahun itu kan luar biasa ya effortnya. Kita harus banyak berburu ke Senen, Kemayoran, Sawah Besar, Cipete untuk mendapatkan part-partnya itu. Kalaupun misalnya nggak dapet, kepaksa kadang kita ke teman-teman kita yang di seberang di Malaysia ngebantu kita untuk cariin part itu. Nah, prosesnya itu yang kadang membuat jadi agak sedikit lama dari timeline. Gitu. Tapi rata-rata customer itu oke, karena memang mereka pengen perfect. Ya mau nggak mau harus bersabar untuk mendapatkan apa yang dia mau. Part yang paling susah dicari untuk saat ini adalah top cut. Top cut itu sunroofnya EG6. Jadi di Japan spec itu JDM itu mobil di sana itu semua pakai sunroof. Nah, begitu ada customer minta dipasangin sunroof, untuk cari yang mekanikalnya masih bagus, plafonnya masih mulus, itu lumayan susah. Dan harganya pun udah nggak masuk akal gitu, sampai mungkin 25-30 juta baru barangnya aja, belum pemasangan, belum pengecatan. Khususnya kalau untuk restorasi Estilo, spare part kita sudah sediakan. Jadi sebelum customer datang, untuk part-part yang susah kayak karet-karet, klip, lampu-lampu, itu kita sudah disediakan. Jadi customer nggak harus cari gitu. Kadang-kadang restorasi itu yang lama adalah mencari spare part barunya. Khusus Estilo ya gitu. Jadi kalau untuk partnya udah tersedia. Terus untuk proses pengecatan, kita juga sudah sistem oven. Jadi hasilnya pasti juga lebih oke. Untuk detailing alat-alat kita juga lengkap. Terus untuk pekerjaan bodi alat-alat kita juga lengkap dengan tenaga juga ibaratnya ketoknya tuh ketok alusan gitu. Jadi hasil ganti plat yang kropos itu bisa kembali ke bentuk pabrik aslinya. Jadi kalau orang melihat kayak nggak pernah direparasi, padahal sebenarnya itu kita sudah restorasi. Jadi body part kita bikinin, lambung-lambung kita bikinin. Sesuatu yang susah pasti kita beli baru, kayak pintu misalnya. Daripada kita ketok, mending kita beli copotan dari Malay atau ada yang baru, biasanya kita sediakan. Ya, saya tiap hari harus incas langsung ke pekerja-pekerja saya, karyawan saya, karena untuk pekerjaan restorasi itu dimulai dari awal. Kalau bodinya sudah benar, ke sana langkahnya mudah. Tapi kalau dari pekerjaan bodi awalnya sudah salah, itu yang nanti akan merepotkan juga ke belakang. Jadi dari pertama pekerjaan bodi saya incas langsung, saya koreksi langsung di situ. Terus nanti di pendembulan saya juga incas langsung di situ. Nat-nat mana yang dikerjain, titik-titik mana yang harus diperhatikan, jangan sampai shape-nya Estilo itu hilang. Apalagi nanti setelah pengecatan, terus detailing,
itu pasti aku akan perhatikan full, karena tagline-nya Garasinos adalah make it perfect. Jadi jangan sampai mobil sudah keluar sampai ke tangan customer masih ada sesuatu yang kurang, itu yang kita hindari. Pekerja di sini kalau total sih ada 10, tapi yang stay di sini ada 7 orang, yang 3 itu mereka pulang dan freelance gitu. Kalau pas kita lagi banyak pekerjaan, kita panggil teman-teman bengkel yang lain untuk ngebantu kita. Mungkin dia ngerjainnya malam hari setelah bengkel mereka tutup, mereka bantu-bantu kita gitu. Tapi dengan selektif juga, kita nggak asal pilih SDM lah. Jadi kita tukang bodi kita punya 2 orang, terus tukang debol kita punya 2 orang, untuk tukang catnya kita punya 2 orang, terus untuk yang tukang poles kita 1 orang, terus ada lagi yang buat bantu-bantu umum lah ya, kita namanya bengkel pasti kan belanja apa, bersih-bersih apa, bongkar pasang apa, kayak gitu. Kalau mimpinya pasti kita pengen lebih besar, terus saya pengen karyawan-karyawan saya setelah nantinya keluar dari Garasinos itu punya ilmu yang bermanfaat. Gitu, saya tanamkan di sini satu kejujuran, kerja keras, berani ngambil risiko, itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Jangan marah atau jangan sakit hati kalau dikritik, karena kritik itu membangun. Kekurangan kita itu dilihat sama orang lain. Jadi kalau orang lain menyampaikan itu adalah sesuatu yang bagus buat kita. Jujur itu gini Om, saya ngebangun Garasinos itu kan dari hati, dari awal. Jujur itu sangat penting karena cuman orang jujur lah yang nantinya orang itu akan memilih dengan sendirinya. Karena kita ngebangun mobil yang sudah usianya 20 tahunan, kalau misalnya kita bilang spare part itu kita pasang yang non-ori atau replika, terus kita bilang ke customer itu adalah orisinil, begitu ini mobil nanti trouble mungkin di tengah jalan atau di bengkel mana dibenerin, terus dari sana bilang, Mas ini partnya nggak orisinil, selisihnya nggak seberapa tapi rusak nama Garasinosnya luar biasa. Sedangkan kita ngebangunnya dari awal, jadi sebaiknya kita jujur. Kalau bilang ini rusaknya A, ya kita bilang A, jangan kita bilang B. Berani itu gini Om, kalau kita tidak berani melangkah, kita akan nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Gitu. Jadi kita harus lakukan dulu, kita coba dulu. Gitu. Dengan kita coba, kita akan tahu, oh ternyata gue harus ke kiri, gue harus ke kanan. Gitu. Kalau kita cuma antar jangan-jangan begini, jangan akan selamanya lu stuck. Sedangkan umur berjalan, waktu berjalan, pesaing kita berkembang, kita semakin terpuruk kan, mikirin kenapa ya gue kemarin gak melakukan, kenapa ya gue gak melakukan. Jadi gitu, mending dari awal gue berani, gue melangkah, gue akan tahu ternyata di depan tuh begini, oh cara menyikapinya begini, pasti ada jalan keluar. Yang saya lakukan adalah komunikasi. Jadi dari pertama customer datang, itu pasti akan saya ajak diskusi arahnya dia modifikasi itu kemana. Apakah mau back to OM, artinya kembali ke setelan pabrik, atau dia mau street racing dengan sentuhan balap-balap gaya balap jalanan gitu, atau dia ke freak JDM sekalian. Itu kita tentukan dari awal. Terus setelah nanti misalnya mobil sudah selesai dari sini pun, komunikasi tetap kita jalin. 2 bulan sekali kah, itu aku bakal kontak ada kekurangan apa dengan mobil yang keluar dari sini, kira-kira apa yang perlu kita bantu lagi gitu. Jadi komunikasi sama customer jangan putus di saat ada pekerjaan saja. Jadi setidaknya selamanya kita tetap jalin komunikasi. Silaturahmi itu kan penting untuk jalan rezeki kita juga. Dia akan mengenalin ke teman-temannya, dia akan membawa rezeki mobil yang lain, mungkin dia punya di rumah yang bakal dibawa ke sini gitu sih Om. Nanganin mobil yang paling berkesan untuk karya, selain mobil sendiri, saya pernah bikin mobil warna biru.
Estilo tahun 95 tadinya silver, terus saya cat warna biru yang aneh karena birunya ini adalah birunya mobil Eropa. Saya coba terapkan ke mobil Jepang dan ternyata warna birunya ini asik gitu dilihatnya. Mewahnya dapat, sportinya juga dapat, tidak norak gitu, dan itu menurut saya kepuasan tersendiri. Begitu mobil itu ternyata disukain yang punya, terus ada orang lain juga pengen dibikinin warna kayak gitu, berarti kan saya menerapkan ilmu itu berhasil gitu. Kalau untuk detailing itu kita biasanya ngitungin per unit mobil ya. Detailing satu unit mobil itu kisaran harganya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Pekerjaan 2 sampai 3 hari. Tapi kalau misalnya dia ada ngesol, terus paint correction, itu biasanya 1 minggu. Nah nanti hitungannya paint correctionnya itu per panel. Misalnya ngesol bumper, 1 panel, bumper belakang, terus fender gitu. Nanti per panelnya itu 850.000. Tinggal kita hitung, pekerjaannya sekitar 1 mingguan. Tapi kalau yang restorasi berat, untuk pengecatan full kerok body, itu sekitar 25 sampai 35 tergantung bahan cat yang dia mau, warna yang dia mau. Karena warna itu menentukan harga, sama bahan juga menentukan harga. Gitu. Untuk waktunya restorasi total dari kerok body, pengecatan, pasang karet-karet sampai mobil siap keluar itu di 3 sampai 4 bulan. Untuk kita tadi ngomongin untuk di Estilo aja, tapi kalau untuk mobil-mobil lain misalnya siram body aja kan banyak mobil baru pengen ganti warna gitu kan, berarti cuma siram body, kan karet-karet masih bagus, body juga nggak karat, itu kisarannya di 14 sampai 18 juta untuk pekerjaan siram body. Kalau untuk reparasi sih boleh kapan aja datang ke sini, diskusi dulu. Tapi kalau misalnya untuk reparasi berat kayak restorasi total gitu, biasanya mereka bakal telepon dulu, booking, nanti kita kasih jadwalnya, biar mobil datang langsung dikerjain, dapat slot, karena kan proses waktunya pengerjaan itu bisa 3 sampai 4 bulan. Terus mobil bakal dicopotin, dikerok, kan mobil harus aman dari air hujan, panas matahari. Jadi kalau untuk yang pekerjaan berat biasanya dia booking sebelumnya. Kesini langsung bisa, kalau pekerjaan-pekerjaan ringan, insya Allah teknisi kita sanggup lah. Untuk pekerjaan sol-sol ringan atau ganti oli, ganti kapas rem yang ringan-ringan, kita terima kapan aja itu sih. Ada tahap-tahapan mobil kalau masuk ke sini kita cek dulu awalnya kerusakannya ada di mana. Kebetulan di sini ada Estilo yang kemarin keluhannya ada di kopling berat dan remnya kurang pakem. Kita cek di sini. Kebetulan lagi ada ngerjain. Terus selanjutnya di sini ada mobil touch up doang. Dia pengen dibikin lebih celing, kemungkinan makan waktu paling lamanya seminggu. Ini ada mobil juga nanti total, ini engine-nya minta dirapikan sampai ke bodinya. Ini bisa dilihat ruang engine-nya masih berantakan, nanti akan kita bikin celing seperti mobil kuning saya. Terus lanjut kita ke sana, ada kebetulan ada mobil yang lagi dikerjain bodinya. Nah, biasanya untuk restorasi itu kita kembalikan ke bentuk nutnya aslinya dari si mobil itu. Di sini kita lihat lantainya kropos. Kita lihat, nah nanti kita kembalikan ke bentuk aslinya si bodi aslinya mobil tahun 84. Dari proses setelah bodi selesai, kita akan epoksi seluruh bodinya. Ini sudah selesai epoksi. Kebetulan ini ada mobil yang sudah selesai epoksi, Estilo tahun 92. Dari proses epoksi kita naik ke dempul. Kebetulan di sebelah ada proses yang pendempulan. Setelah proses pendempulan selesai, kita lanjut lagi ke epoksi akhir. Ini epoksi akhir, saya tunjukin. Jadi warnanya lebih ke abu-abu. Ini adalah epoksi akhir sebelum masuk ke ruang oven. Ini udah epoksi terakhir.
warnanya abu-abu. Epoxy cat nyebutnya, kalau yang warna hijau tadi adalah epoxy body. Kita lanjut ke ruang oven. Kebetulan lagi ada pekerjaan mobil yang lagi di cat di ruang oven. Mari kita tunjukkan. Mari kita tunjukin, kebetulan di sini ada lagi di cat. Ini ada mobil Civic Nova tahun 91, minta direstorasi bodi, persis kayak tadi. Kita las kroposnya, kita dempul, kita epoxy body, kita cat, kita vernish, ini hasilnya. Setelah proses painting selesai, vernisnya kering, mobil masuk ke sini, lanjut kita detailing. Dan ini bisa dilihat prosesnya lagi, ada Civic Nova 91 yang sudah kita ganti sunroof, modifikasi engine. Itu tadi step-step yang kita kerjain di garasi NOS. Dari awal proses mobil datang, restorasi bodi, dempul, cat, detailing, kita lakukan di sini. Terus selanjutnya kalau ada teman-teman yang butuh part-part JDM, kayak jok balap, velg-velg rare, jangan sungkan-sungkan hubungi garasi NOS, DM IG atau kontak WA. Kita akan bantu apa yang dibutuhkan sama teman-teman penggemar JDM Freak. Sukses selalu buat semua. Garasi NOS! We make it perfect! Yeah!